Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari ini saya akan membagikan sebagai sesi yang terakhir daripada arahan profetik musim penggenapan. Di mana itu akan menjadi realita bukan akan. Itulah realita dari hidup saudara. Dan saudara akan mengalami di hari-hari depan ini. Dan seterusnya, bukan hanya tahun 2023 ini. Dan seterusnya. Saudara akan mengalami kenyataan daripada firman itu. Saudara akan lebih bergairah. Saudara akan makin mencintai Tuhan. Saudara akan makin mencintai firman-Nya. Tidak bisa terkatakan dengan begitu. Itu akan menjadi kenyataan buat hidup kita. Sebelum saya lanjutkan, saya ajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu. Karena kita bergantung kepada rohnya, roh Allah. Tuhan, terima kasih. Sebelum kami melangkah, Engkau telah memberitahukan kepada kami. Karena anak manusia itu sendiri memiliki power of knowing. Ataupun kekuatan dan kemampuan untuk mengetahui sebelum hal itu terjadi. Terima kasih karena kami bisa mengalaminya. Oleh karena firman-Mu diutus, dikirim kepada hidup kami. Sehingga kami bisa tahu apa yang akan terjadi. Realita apa yang terjadi di hari-hari di depan kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Ini adalah anugerah yang terbesar buat hidup kami. Kami bersuka cita. Kami senang hidup di dalam Engkau Tuhan. Di dunia ini. Bukan karena perkara-perkara dunia. Tapi karena kami dilibatkan oleh Engkau. Dibuat oleh Engkau menjadi setara. Untuk menyelesaikan kuota pekerjaan. Daripada rencana-Mu yang agung sepanjang masa di bumi ini. Di dalam dan pada masa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya bersyukur. Kirimkanlah firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Bawa masuk kami. Dalam satu kebenaran kepada seluruh kebenaran yang komplit. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan baca kembali lagi. Kejadian 32. Ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Dan menyeberang tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Orang itu, malaikat itu tidak dapat mengalahkan Yakub karena Yakub pada kesempatan kali itu dia tidak menggunakan kekuatannya. Kekuatan lahiriannya. Kekuatan jasmaninya di dia. Kekuatan pribadinya dia. Bawaan dia. Tapi dia bisa bertahan. Mengapa buktinya? Karena malaikat itu menemukan. Bahwa tidak lagi penting. Bagi hidupnya Yakub selanjutnya. Kekuatan lahiriah itu. Sebab apa? Malam itu. Malaikat Allah ataupun Allah sendiri telah mengetahui, telah mendapati bahwa Yakub bergulat sebelum hari yang baru, fajar menyingsing, dengan menggunakan kekuatan yang Allah sudah taruh dalam dirinya. Dan yang Yakub tidak ketahui. Itu sebabnya dia pukul pangkal pahanya. Terplecok sehingga dia menjadi terplecok. Itu merupakan tumpuan kekuatan kehidupan. Seorang
manusia untuk bertumpu. Tulang pangkal paha itu merupakan tulang yang paling kuat daripada segala tulang yang ada pada diri manusia. Kemudian dikatakan demikian. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi. Karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya. Siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Kau tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Malaikat itu menyebutkan dua alam. Alam roh, surga, dan alam nyata, fisik, bumi. Pertanyaannya buat kita. Tentu malaikat ini tidak berbohong. Dia menemukan pribadi ini bukan pribadi Yakub lagi. Si pemegang tumit. Si pegulat. Tapi ini adalah pribadi daripada yang tepat adalah Israel. Sebab ketika engkau bergumul melawan Allah, bergulat melawan Allah dan manusia, dan kau menang, engkau disebut Israel. Kau bisa menandingi Allah dan menang terhadap manusia. Padahal kita sudah ketahui bahwa seorang malaikat bisa membunuh pasukan Raja Asyur. Sanherib. Raja Sanherib. 185.000 dalam satu malam. Ingat yang dibantai 185.000 itu adalah pasukan tentara. Perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi pada Yakub? Dari mana Yakub memperoleh kekuatan ataupun kuasa? Kekuatan seperti itu. Saya ingin sampaikan kepada saudara. Apa yang saya sampaikan minggu lalu. Allah tidak bisa mengalahkan Yakub. Karena apa? Ikat janji. Sebab ikat janji itu menempatkan saudara setara dengan Allah. Dan Yakub dalam perjalanan menyelesaikan perintah bapaknya Ishak. Dan perintahnya itu, perintah Ishak kepada Yakub, itu berkaitan erat. Berkaitan langsung dengan ikat janji Allah dengan Abraham. Bapaknya. Jadi Allah terikat kepada ikat janjinya. Itu sebabnya Allah tidak bisa mengalahkan Yakub. Dan Yakub menang. Bisa menahan malaikat itu. Malaikat ikat janji itu ditahan. Dan dia tidak membiarkan melepaskannya. Lihat. Kondisi seperti ini. Saya mau beritahu pada saudara. Keadaan seperti ini. Teriakan dari Allah. Biarkanlah aku pergi. Karena fajar sudah menyingsing. Tidak. Aku tidak akan membiarkan kau pergi. Sebelum kau memberkati aku. Bukankah Yakub sudah diberkati lewat hidupnya Ishak? Tetapi ini lain. Yakub ngotot sebab dia sudah menjadi Israel. Bukankah Abram diberkati dan sudah ada ikat janji dengan Allah? Tetapi ya, yang ini adalah Abraham.
Sehingga Allah membuat ikat janji baru. Allah tidak bisa melepaskan dirinya. Yakub punya kekuatan. Dan itu adalah kekuatan ilahinya. Sehingga dia bisa mencengkram Allah. Mencengkram malaikat itu. Saya mau beritahu pada saudaraku. Disinilah sukacitanya Allah. Disinilah kesenangannya Allah. Kesenangan yang besar Allah. Sukacita yang besar Allah. Melihat umatnya berpegang teguh. Bukan karena dari motivasi daging. Berpegang teguh kepadanya. Tetapi karena melalui kekuatan ilahinya. Saya ingin supaya saudara menyadari. Ketika malaikat itu berkatakan namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Sering kita tidak mengenali siapa kita sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sering kita tidak mengenali apa yang benar-benar telah kita miliki. Seperti Yakub telah memiliki kekuatan yang dahsyat, yang supranatural itu. Bisa menahan Tuhan. Meskipun kakinya, saya katakan, pangkal pahannya telah terplecok. Seluruh kekuatan lahirnya habis. Tapi dia bisa masih menahan Tuhan. Oh, luar biasa sekali. Waktu Yesus memberikan perintah kepada muridnya. Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku. Yesus melihat murid-muridnya berbeda. Dengan waktu mereka. Masih dalam perjamuan makan. Makan terakhir sebelum Paskah. Yesus optimis. Murid-muridnya akan berhasil. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu sebabnya. Dia mengatakan. Kalian diam terus di Yerusalem. Tetapi kalian akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem. Dan seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Supaya kau akan menjadi saksi. Itu bukan berbicara kau akan keliling kemana-mana. Tidak itu saja. Karena Yesus juga sudah mengatakan. Kepadaku telah diberikan otoritas di sorga dan di bumi, dua alam. Sama seperti Yakub. Kau telah menang terhadap Allah dan manusia. Dua alam sekaligus. Waktu Yesus mengatakan kau akan menjadi saksi di seluruh dunia. Ujung-ujung bumi. Dia berbicara tentang penugasan. Menjadikan semua bangsa muridku. Lewat hidupmu. Kau bisa menyaksikan. Karena roh itu tidak bisa dibatasi. Saudara telah menerima kemampuan Allah. Sama seperti para murid Yesus. Untuk bisa menjalankan pekerjaan Allah. Mengerjakan pekerjaan Allah. Di alam roh, di sorga, maupun di bumi. Yakub sebelum Kristus datang telah membuktikan itu. Dia telah menang itu. Sebabnya Yakub berbicara terus. Dan dia katakan dia tahan. Tapi dengan kekuatan ilahinya dia. Aku tidak akan membiarkan kau pergi. Jika engkau tidak memberkati aku. Arti katanya, berbicaralah padaku. Beritahukan aku. Hari ini. Minggu lalu. Saudara diberitahukan. Oleh Tuhan. Beritahukan aku. Jika engkau tidak memberkati aku. Berbicaralah. Lalu mulai orang itu, malaikat itu berbicara. Allah mulai berbicara. Siapakah namamu? Yakub.
Lihat Yakub. Pertama dia memiliki kekuatan yang besar untuk menahan malaikat itu. Tapi Yakub tidak sadar siapa dirinya. Dan Yakub tidak tahu, yang kedua Yakub tidak tahu dengan siapa dia bergulat. Dia dengan Allah. Kemudian setelah dia lepas dia tahu dia dengan Allah. Siapakah namamu? Sautnya Yakub, jujur kau. Lalu kata orang itu, menurut apa yang kulihat, ketika engkau bisa menahan aku, engkau tidak menggunakan kekuatan lahiriamu. Bahkan justru ketika engkau menahan aku, itu sebelumnya aku telah menghancurkan dulu kekuatan lahiriamu. Maka kata Tuhan, lewat malaikat, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul, bergulat, melawan Allah dan manusia, dan kau menang. Allah menginginkan saya ulangi sekali lagi. Allah menginginkan untuk membawa Yakub kepada kemenangan total dan kelepasan total sekaligus. Allah berfirman, karena Yakub meminta hal itu, berbicaralah padaku, berkati aku, katakan sesuatu. Beritahukan aku. Ini pewahyuan penting buat saudara. Saudara pikir namamu tetap Yakub? Berdasarkan apa yang sudah saudara alami dan yang sudah terjadi, maka namamu dan kepribadianmu ditemukan Tuhan. Bukan lagi Yakub. Memang ketika engkau di rumah Laban, engkau adalah Yakub. Tapi ketika engkau sudah sampai di Mahanaim, di Sungai Yabok, engkau memang masih Yakub. Tapi ketika engkau bergulat dengan kami, pribadimu sudah berbeda. Engkau memiliki kuasa dan kekuatan dengan Allah. Yakub mendapatkan kekuatan itu. Kuasa Allah itu. Ketika, saya ulangi sekali lagi, ketika dia keluar dari rumah Ishak, mentaati Allah, mentaati bapaknya, berjalan ke Haran, Padan Aram, untuk mengambil dari keluarga Betuel, Laban, saudara mamanya, seorang istri. Demi dia disebut adalah generasi ataupun keturunan dari ikat janji Allah terhadap Abraham. Jadi 20 tahun lamanya Yakub tidak menyadari bahwa ada kuasa yang hidup dalam dirinya. Tapi dia selalu berupaya untuk menyelesaikannya. Lihat, ketika kambing domba berbintik-bintik dan apa, dia selalu menggunakan semua kemampuan pengetahuannya dia. Keahliannya dia. Kemampuan otaknya dia. Tapi kali ini Allah menemukan. Yakub itu menjadi Israel. Karena kau telah bergulat dengan Allah. Dan manusia. Dan kau menang. Maka namamu dijadikan Israel. Hai Yakub. Jangan kau kecilkan dengan otak kepalamu. Pengertian dari firman Tuhan yang mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Hanya bisa dicapai melalui kekuatan lahiriah. Dengan jumlah orang percaya makin lama makin banyak. Dan itu menjadi kebanggaan buat dirimu. Engkau bangun gereja lokal di mana-mana. Engkau menjadi denominasi yang terbanyak. Bukan karena itu.
Yakub selalu berpikir, untuk mewujudkan Matius 28 ayat 19-20 adalah dengan makin bertambahnya orang percaya. Penginjilan begini. Memang penginjilan itu betul. Tapi kalau engkau memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa makin lama makin banyak. Karena engkau berpikir semakin banyak orang bertobat, maka dunia ini akan dikuasai oleh Allah. Itu pemikiran salah. Dunia ini akan penuh dengan murid-murid Kristus. Engkau salah. Lihat Yakub. Meski kekuatan dan pribadi Allah ilahi itu telah ada sejak dia melangkah keluar dari Beersheba. Allah telah temukan itu, makanya surga terbuka di Luz, di Betel. Tapi dia tetap mengandalkan strategi lahirianya. Jadi yang malam ini, yang berkata, aku tidak akan membiarkan kau, melepaskan kau, jika engkau tidak memberkati aku. Berbicaralah padaku. Yang meminta itu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Saudara bisa bayangkan. Yakub pada saat itu dalam kondisi ketakutan terhadap saudaranya Esau. Bahkan dia sudah pasang strategi, dia bagi 3 kelompok. Dia takut. Dia masih teringat pada kalimat Esau yang berupaya untuk membunuhnya 20 tahun yang lalu. Dia pasang strategi, dia bikin 3 kelompok. Kalau engkau baca di Kejadian 33, terpakaikah semuanya itu? Lihat apa yang dikatakan. Kejadian 33 ayat 4. Ayat 1 mulai. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian lagi kepada Rahel, dan serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak mereka di muka. Lea berserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel berserta Yusuf di belakang sekali. Pilih kasih. Dia takut tetap. Siapa yang akan mati lebih dulu? Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dia yang paling depan. Dan sujud sampai ke tanah 7 kali. Sampai ia sampai ke dekat kakaknya. Tetapi Esau berlari. Tidak bersama dengan 400 orang itu. Mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya oleh dia. Lalu bertangis-tangisan mereka sambil Yakub bengong. Kok jadi begini story dramanya? Bergunakah strateginya Yakub? Tidak berguna. Semua tidak terpakai. Kau merasa gerejamu kecil, jumlah orang kecil. Itulah Yakub. Itu tidak berguna. Jumlah jemaatmu sebesar apa juga, kau bisa mencapai dunia. Miliaran orang. Saudara bisa lihat sini. Mereka terheran-heran. Apa yang merupakan kekuatannya? Yakub pasang badan paling depan. Saya mau beritahu pada saudaraku. Perhatikan ini kalimat ini. Kejadian 32. Ayat yang ke-29. Bertanya Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah. Yakub di situ diberkati. Tapi ingat, yang diberkati ini bukan lagi Yakub, Israel. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, perhatikan baik-baik. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Itu sebabnya dia melihat, aku sudah berhadapan dengan Tuhan,
Aku sudah berhadapan dengan Allah. Muka dengan muka. Dan nyawaku tertolong. Aku tetap hidup. Itu yang menjadi kekuatan buat dirinya. Kalau dia bertemu muka dengan Esau. Mulai terbit keberaniannya. Karena aku sudah bertemu muka dengan muka dalam pergulatan. Dengan sang pencipta Esau, kakaknya. Aku tertolong. Nyawaku tertolong. Itu menjadi kekuatan bagi dirinya. Dia semangat untuk bertemu dengan Esau. Dan mereka bertangis-tangisannya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kejadian 33 ayat 10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian jikalau aku telah mendapat kasih-Mu. Terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu, Esau, abang, adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Bukankah dia sudah ketemu dengan wajah Allah? Dan dia tertolong. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Dia yakin Esau tidak akan membunuh dia. Kenapa? Karena dia sudah bertemu dengan wajah Tuhan. Nyawanya tertolong. Dia tidak mati. Apalagi Esau. Apa kebenaran yang dinyatakan di sini? Ini penting buat kita. Perhatikan baik-baik dari sisinya Yakub. Yakub tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengambil bagian dalam ikat janji Allah dengan Abraham. Ini kebenaran yang harus menjadi nyata dalam hidup saudara. Ketika saudara mentaati suara bapakmu, suara apa yang datang, yang merupakan adalah bapak rohanimu. Ketika engkau mentaati dia, kau sedang ambil bagian. Terlibat, masuk kepada ikat janji Allah dengan bapak rohanimu. Ikat janji Allah dengan Papa Jonathan. Jadi yang pertama, dia tidak menyadari sepenuhnya. Yakub tidak menyadari sepenuhnya ketika dia mentaati Ishak, bapaknya. Maka dia sedang melakukan perjalanan rohani dalam ikat janji Allah dengan Abraham. Sehingga dia berjalan bukan hanya di bawah surga yang terbuka. Bukan hanya itu saja. Bukan dengan para malaikat ikat janji Allah. Tetapi Allah sendiri selalu ada dalam perjalanannya. Satu lagu yang mengatakan Allah itu dekat sejauh doa. Salah. Karena ikat janji. Yang kedua, saudara lihat. Ini dari pihak Yakub. Oh, bersiap-siap. Ini dirimu. Ketaatannya kepada Ishak telah membuat Yakub layak. Sehingga Tuhan menaruh kuasa supranatural untuk dia bisa menyelesaikan pekerjaan. Seperti apa kuasa supranatural itu? Seperti imannya Allah yang maha tinggi. Itu ke dalam dirinya Yakub. Wow. Yesus mengatakan, have faith in God. Miliki iman yang ada dalam Allah. Dalam Allah yang maha tinggi. Jadi kuasa, kekuatan supranatural itu dimiliki karena iman Allah yang maha tinggi.
ada di dalam dirinya Yakub. Begitu juga saudara. Jadi saat saudara mentaati Matius 28 ayat 18 sampai 20. Maka oleh iman yang ada di dalam diri saudara, itu akan dimanifestasikan secara nyata. Bahwa seluruh bangsa telah menjadi murid Kristus. Oleh iman. Saudara melihat. Iman itu seperti panca indera saudara. Saudara mengetahui. Di suatu alam itu sudah terjadi. Saudara tetap semangat. Karena saudara tidak ragu lagi. Sudah kau lihat. Nigeria dalam tangan Tuhan. Indonesia menyembah Tuhan. Singapura menyembah Tuhan. Solomon Island menyembah Tuhan. Dia sudah tahu. Saudara sudah melihat. Sehingga semangat saudara tinggal membuatnya nyata di bumi ini. Sudah engkau lihat di alam yang satu. Kau telah menang dari dua alam. Terhadap Allah dan manusia. Saya ingin saudara menyimpang lebih dulu. Mari kita menyimpang lebih dulu. Mari kita lihat Yohanes 17. Doa Yesus. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Berikan kemuliaan itu. Sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Ingat, dia belum di Golgota. Dia bilang dia sudah menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Lalu kenapa Yesus bisa mengatakan demikian? Mari kita buka sekarang. Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Ayatnya yang ke 29. Yohanes pertama ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dunia, saya mau tanya pada saudara. Yesus sudah mati di Golgota atau belum pada waktu itu? Belum, 3,5 tahun kemudian dia baru mati di Golgota. Lalu Yohanes mengatakan demikian. Apakah Yesus tahu bahwa dia adalah anak domba yang telah disembelih untuk menghapus dosa manusia? Dia tahu. Makanya di Yohanes pasal 17. Aku telah menyelesaikan pekerjaanmu. Loh, bagaimana dengan sisa pekerjaan yang ada di Golgota? Dia sudah tahu. Bahwa dia akan pergi ke sana. Dia akan mati. Dia akan bangkit. Dia sudah tahu. Itu menjadi ketetapan hati dia. Dia tidak gentar. Saya ulangi. Dia tidak gentar untuk menuju kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Makanya di kayu salib. Dia masih bisa berseru. Sudah selesai. Kenapa? Karena memang itu julukannya dia. Dia dikenal oleh Bapa. Dia dikenal oleh dunia ini. Oleh Yohanes 4. Bahwa dia adalah anak domba yang menghapus dosa manusia. Berarti sudah disembelih. Dengan iman. Allah yang maha tinggi.
kuasa supranatural itu, engkau sudah bisa melihat di dalam alam roh. Semua bangsa telah menjadi murid Tuhan. Karena engkau mentaatinya. Sudah kau lihat. Kau melihat hasil pekerjaanmu. Sehingga engkau mengatakan selesai. Tetapi kau melihat di bumi ini belum. Itu yang membuat kau semangat. Tetap engkau memberitakan Injil kepada segala bangsa. Bukan mulai dari satu orang. Bukan mulai dari keluarga demi keluarga. Bukan. Tapi langsung. Kau memberitakan dalam rangka ketaatan. Yang ketiga. Yakub membuka hati. Nah, ini penting saudara. Saya ingin supaya saudara bisa melihat Kejadian 28. Yakub membuka hati. Rumahnya, keluarganya. Dan hartanya bagi Allah selama perjalanan ke Haran. Dan kembali lagi dari Haran. Ini menunjukkan dia hidup dari benih yang ada pada Abraham. Salah satu adalah di Kejadian 14. Abraham memberikan 1/10 dari yang diperolehnya kepada imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek. Raja Salem. Dan kita ketahui ketika dia keluar dari Beersheba menuju Haran, lalu dia bertemu dengan Allah dengan penampakan, dengan penglihatan, dia mengalami penglihatan seperti di alam roh. Ini yang akan saudara akan alami. Engkau akan bisa menemukan bahwa engkau ada dalam benihnya Abraham yang sama. Ayat 22, Kejadian 28. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku. Siapa yang mengatakan ini awalnya? Abraham. Akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Dia buka hatinya. Karena apa? Di situ tertanam benih. Kalau begitu, dia terhisap pada ikat janjinya Allah dengan Abraham. Yang keempat, Yakub memiliki semangat kuat. Ini kita lagi bicara tentang Yakubnya dulu. Yakub memiliki semangat yang kuat. Saya ulangi, semangat yang kuat. Untuk menyelesaikan perintah dan tugas yang diberikan oleh Ishak. Saya katakan oleh Ishak. Sebentar saudara. Yang diberikan oleh Ishak. Dia memiliki semangat. Yang kuat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ishak. Bapaknya. Dan dia meskipun tidak tahu bahwa tugas dan perintah itu berhubungan langsung dengan ikat janjinya Allah terhadap Abraham. Dia tidak tahu itu. Dia baru mengerti kemudian. Karena setiap ketemu dengan Allah. Dalam mimpi. Allah selalu menyebutkan. Di rumah Laban. Allah berkata padanya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak. Dia tidak mengerti. Ketika Allah mengatakan. Aku Allah Abraham, Allah Ishak. Dia berbicara tentang ikat janji. Kepada Abraham dan kepada Ishak. Yang kelima, dari pihak Yakub, dia dipukul. Seluruh kekuatan lahiriahnya dia terplecok, dia tidak bisa andalkan lagi. Yang kelima ini penting, Allah menyadarkan diri saudara
Supaya saudara memiliki pemahaman. Tahu bahwa kuasa Allah yang maha tinggi. Iman dari Allah yang maha tinggi. Dan kemampuan Allah yang maha tinggi. Yang dimiliki oleh Allah yang maha tinggi. Akan menjadi efektif. Hanya dalam satu kehidupan. Yaitu ketaatanmu. Dalam mengerjakan pekerjaan Allah. Dan bukan pekerjaan dan program gereja. Bukan berarti saudara harus tinggalkan program gereja. Ketika Bapak rohanimu mengatakan, oh kamu sendiri, kamu menjadi WL ya. Wah, saya sudah dengarkan Papa Joni. Itu hanya program gereja. Saudara, justru kau tidak mendengarkan dan mentaati suara Bapamu. Mentaati suara Bapamu, engkau masuk pada pekerjaan Tuhan. Bentuknya seperti apa? Engkau menjadi WL itu bukan urusan Tuhan. Dalam hal Yakub, suruh cari seorang istri di padang Aram. Saya ingin sampaikan itu sisinya Yakub. 5 hal. Apa yang dialami apa yang bagian Allah dalam ikat janji. Allah sudah lakukan bagiannya pada ikat janji ini. Lihat. Saat Yakub, yang pertama. Saat Yakub melangkah pergi untuk mentaati bapaknya. Perintah bapaknya. Mentaati perintah bapaknya. Saya ulangi. Perintah bapaknya. Ishak, maka Allah telah melihat bahwa Yakub itu sedang mengerjakan bagian daripada pekerjaan Allah dari ikat janji dengan Abraham. Dengan Abraham. Makanya saudara temukan. Itu sebabnya Yakub mengalami pengalaman supranatural yang pertama kali surga terbuka. Ketika dia melangkah saja. Meskipun Yakub tidak tahu. Itu berhubungan dengan ikat janji. Pekerjaan Allah berhubungan dengan ikat janji dengan antara Allah dengan Abraham. Itu sebabnya ketika pengalaman supranatural pertama, kedahsyatan terjadi. Sorga terbuka. Allah memberikan akses dari bumi ke sorga dan dari sorga ke bumi pada diri Yakub sepanjang hidupnya dia. Itu yang saudara temukan di Kejadian 28. Saat dia melangkah mentaati perintah ini. Allah menginginkan saudara memegang spirit yang akan dilepaskan oleh Allah. Oleh rohnya saat ini kepada saudara. Saudara bersiap-siap. Ini spirit yang akan dilepaskan oleh Allah. Kepada diri saudara. Saat ini juga. Dan biarlah itu hidup dan nyata. Selalu tinggal di dalam diri saudara. Saudara bersiap. Sehingga sorga terbuka. Selama double decade. 2 dekade ini. Itu bukan hanya memberi akses. Tapi engkau akan menerima kuasa. Yang luar biasa sekali saat ini juga. Engkau akan merasakan itu. Engkau akan segera menanggalkan. Semua kekuatan dan kemampuan lahiriamu. Engkau akan terheran-heran. Oke? Sudah siap. Sudah siap untuk menerima? Spirit yang akan dilepaskan oleh roh Allah. Pada hidup saudara. Sudah siap? Mari saja kita untuk membuka. Yohanes pasal yang ke-2. Ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Perkawinan di Kana.
Berarti di sini ada perayaan ikat janji. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, bukan hanya satu orang. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, lakukan itu. Apa yang diperintahkan kepadamu, buatlah itu. Yesus dikenal di sana sebagai orang juga yang hadir dan adalah manusia biasa. Lihat, ini adalah perayaan ikat janji. Dan semua yang terlibat mengambil porsi masing-masing. Dan tidak ada pihak yang terlibat pada pesta tersebut yang akan dipermalukan oleh Tuhan. Karena itu adalah pesta ikat janji. Perhatikan ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dalam Amplified Classic Bible dikatakan, his mother said to the servant, whatever he says to you, do it. Ibunya berkata kepadanya, apapun, apa saja yang dia katakan kepadamu, lakukan itu. Apa saja yang dikatakan kepadamu, lakukanlah. Kalimat ini menjadi dasar yang hidup, tinggal di dalam diri daripada Yakub. Apa saja yang dikatakan oleh Ishak, dia lakukan. Allah menginginkan untuk mengirimkan rohnya dari ketujuh roh Allah yang dimiliki oleh roh Allah. Spirit yang demikian menjadi dasar buat hidup saudara. Apa saja yang dikatakan oleh Bapa rohaniku, aku akan lakukan. Dan saudara bisa lihat kemudian apa yang terjadi. Mujizat terjadi. Tidak ada yang dipermalukan dalam pesta tersebut. Dan tidak ada orang yang tahu. Semuanya itu karena ketaatan. Mama Maria, ibunya Yesus, hanya melatih para pelayan tersebut. Dengan sederhana. Dan berkatakan demikian. Apapun yang dia katakan kepadamu, lakukan saja. Saudara, sangat penting sekali. Di dalam gereja engkau dilatih. Untuk engkau bisa menggunakan dengan benar kehidupan dan spirit seperti ini. Seperti kalimat ini. Apapun yang dikatakan kepadamu, engkau harus lakukan. Oh, ini luar biasa sekali saudaraku. Sangat luar biasa sekali. Inilah dasar pijakan Yakub. Ini yang dibawa oleh Yakub. Ini yang dilihat oleh Allah. Ini yang ditemukan oleh para malaikat. Bala tentara surga. Inilah yang ditemukan oleh surga. Di dalam diri Yakub. Saya mau beritahu pada saudaraku. Allah ingin menganugerahkan spirit seperti ini. Itu bergantung kepada engkau. Apakah engkau mau pada saat ini juga? Apa saja yang dikatakannya, aku akan lakukan. Yang kedua, Yakub tidak tahu situasi dan keadaannya. Dan dia pikir situasi dan keadaan yang akan terjadi adalah menghadapi Laban. Lalu kemudian menghadapi Esau. Dia berupaya. Yang berupaya seperti apa? Dia tahu Laban dan Esau ini berupaya untuk menggagalkan. Seperti burung-burung buas. Di Kejadian 15. Yang mencoba menggagalkan ikat janjinya Abram dengan Allah. Seperti kegelapan yang pekat, gelap gulita, yang mengerikan. Dia berpikir, bagaimana bertemu dengan Laban. Yakub tidak tahu bahwa Allah telah mendatangi Laban dan melunakkan hati Esau. Allah telah mendatangi Esau dan telah melunakkan hati Esau. Sebab Allah sudah lebih dahulu intervensi atas situasi itu. Mengapa? Karena bagi Allah jauh lebih penting bukan menyelamatkan Yakub dari situasi itu. Karena bagi Allah Yakub sudah masuk kepada ikat janji. Dan dia sekarang sedang mengerjakan pekerjaan.
pekerjaan yang dimiliki oleh Allah. Dan Allah tidak ingin itu gagal. Itu sebabnya Allah sudah bergerak lebih dahulu. Sama sebelumnya. 40 tahun sebelumnya Allah sudah bergerak masuk ke tanah Kanaan. Menyiapkan Rahab di Yeriko. Allah sudah bergerak lebih dahulu. Menyiapkan tanah Kanaan sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah telah berurusan dengan musuhnya Yakub, Esau, dan juga dengan Jericho. Sehingga ketika mereka mendengar bahwa Allah telah mengeringkan laut Teberau, maka mereka langsung lemas. Siapa yang menteror mereka? Allah sendiri. Tidakkah engkau tahu? Allah akan kerjakan itu. Dan kau akan melihat hari-harimu. Dan kau akan tercengang. Dan kau hanya akan berkata, puji Tuhan. Wow, amazing. Hanya itu yang keluar dari mulutmu. Karena Allah telah melakukan intervensi lebih dahulu. Yang ketiga. Begitu juga. Yang ketiga, dan begitu juga saudara telah memiliki kuasa. Kemampuan setara dengan Allah karena ikat janji. Makanya Allah menemukan namamu pribadimu. Bukan lagi Johnny yang dulu. Tapi saudara telah menjadi anak Allah. Bahkan anak Allah yang hidup. Itulah namamu. Itulah pribadi yang dilihat oleh Allah. Jangan engkau menganggap bahwa Allah melihat dirimu dalam posisi seperti ini. Posisi seperti Yakub. Sama seperti engkau melihat dirimu dan kau menilai dirimu dan kau memandang dirimu. Jangan kau menganggap itu. Yesus berubah menjadi Kristus dan menerima segala sesuatu. Lalu mati di kayu salib. Yesus menerima segala sesuatu. Yesus menerima kuasa penghakiman. Yesus menerima kuasa pengampunan dosa. Yesus menerima kuasa menghukumi iblis. Karena Bapa mengatakan di Yohanes 3 ayat 35. Saudara lihat pada tayangannya. Yohanes 3 ayat 35 saudara lihat. Sekarang Yohanes 13 ayat 3 saudara lihat. Dia tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepada dirinya. Sebelum dia mati di Golgota. Apa saja yang diserahkan kepada Yesus. Tadi saya sudah sampai penghakiman. Yohanes 5 ayat 22. Penghakiman. Sudah lihat pada tayangannya. Markus 2 ayat 10. Pengampunan dosa. Yohanes 12 ayat 31. Menghukumi iblis. Yohanes 16 ayat 11. Menghukumi iblis. Dan saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Engkau akan menghakimi malaikat. Makanya Yesus mengatakan di Lukas 24. Lukas 24. Karena Yesus menjadi Kristus. Dan dia tahu dia telah menerima segala sesuatu. Kuasa yang hanya dan otoritas yang hanya dimiliki oleh Allah Bapa saja. Dan bukan oleh manusia. Penghakiman. Pengampunan dosa. Menghukumi iblis. Makanya Yesus berkata. Kepada murid-muridnya. Dan lagi ayat 47. Lukas 24 ayat 47. Dalam namanya. Berita pertobatan. Dan pengampunan dosa. Wah.
harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi saudara bisa lihat di hari-hari di depan saudara. Ada satu kekuatan dan kuasa yang bisa menjadi realita dalam hidup saudara. Yang hanya dimiliki oleh Allah Bapa saja. Akan saudara miliki. Yang keempat. Wah, ini luar biasa saudara. Sangat bergairah. Lihat. Dan dia, maksudnya Yakub, bukan lagi Yakub tetapi Israel. Karena dia punya kuasa dengan Allah. Bersama dengan Allah. Dan dia juga punya kuasa atas manusia. Untuk melahirkan, untuk mewujudkan suatu bangsa. Sorga terbuka bagi Yakub. Terdengar suara dari sorga yang mengatakan begini. Kejadian 28, sudah bisa lihat ayat yang ke-15. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak. Dan aku akan menyertai engkau. Menyertai Yakub. Kejadian 28 ayat 15. Lihat. Surga terbuka. Suara dari Allah terdengar. Sekarang. Dengarkan baik-baik, saya baca Matius 28. Dia bilang. Aku akan menyertai engkau. Aku adalah Allah Abraham, Yakub. Aku adalah Abraham, Allah Ishak. Dan aku akan menyertai engkau. Di mana saja sepanjang perjalananmu, Yakub. Sekarang kita buka Matius 28. Apa yang Yesus katakan. Jadikanlah semua, karena hari itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kau terlibat dalam pekerjaannya Allah. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai berakhirnya zaman dosa ini. Sampai apa yang kau lihat, apa yang kau temukan, sudah terjadi di dalam alam roh. Saudara-saudara, apa yang sudah saudara lihat dan terjadi di dalam alam roh. Semua bangsa itu menjadi realita nyata di bumi ini. Zaman dosa berakhir. Yang kelima. Saudara akan melakukan penginjilan dengan kekuatan penuh Allah. Sehingga termanifestasi dari diri saudara. Iman ketaatan atas perintah Tuhan itu. Sebab apa? Ketaatan saudara. Saya ulangi. Sebab ketaatan saudara. Itu dibangun atas dasar iman Allah yang maha tinggi yang ada pada diri saudara. Kalau saudara masih ingat apa yang saya katakan di Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, mengerjakan pekerjaan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dengan iman, saudara melihat realitanya di dalam alam roh. Sudah terselesaikan. Dan jangan sampai itu menjadi mati. Peristiwa itu menjadi mati. Sama seperti iblis dikatakan ini. Di ayat 19-nya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya dia punya iman. Akan hal itu. Dan mereka gentar. Tapi setan memiliki iman. Tapi dia tidak mentaati Allah.
dia tidak mewujudkannya dalam perbuatan apa yang dilihat. Makanya mati. Allah akan lakukan penginjilan. Saudara menjadi saksi dengan penuh kekuatannya Allah. Saudara mampu untuk bisa melihat dalam alam roh. Itu bukan hayalanmu. Itu bukan halusinasimu. Itu bukan ilusimu. Tapi itu akan menjadi realita. Karena kau melihatnya. Menggunakan iman yang kau dapati dari Allah yang Maha Tinggi. Amen. Mari kita coba kita mengakhirinya. Kejadian 32. Kejadian 32. Kejadian 32. Bertanyalah orang itu. Ayat 27. Kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub. Tapi Israel. Sebab kau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan kau menang. Nama mengungkapkan kepribadian kehidupan. Yesus menawarkan kepada saudara, ambil namaku dalam doa, dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, ambil namaku. Bahkan Yesus menantang, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Ambil. Pergilah kamu demi namaku. Nama itu sangat penting. Karena Allah mengungkapkan kepribadiannya. Mari kita lihat sama-sama. Maleaki Mika. Mika 4 ayat 1 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Bangsa-bangsa akan datang ke sana. Naik ke gunung Tuhan. Ke rumah Allah Yakub. Supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya. Supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Mengapa disebut Yakub? Allah bangga. Kalau rumahnya mengandung spirit kekuatan yang terbangun pada pribadi Yakub. Sebab pribadi Yakub itu terbangun dan itu mewujudkan diri menjadi Israel. Sebuah bangsa. Abraham tidak demikian. Ishak tidak demikian. Ketika Ribka hamil, mengandung, dia bilang, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Yaitu bangsa Edom dan bangsa Israel. Yakub akan melahirkan bangsa. Jadi,
Ketaatan itu harus dimulai dari dalam rumah. Ketika kau merespon apa yang dikatakan di dalam rumah, apa saja yang dikatakan oleh bapamu, kau melakukannya, maka engkau akan diberikan anugerah iman yang bisa engkau menatapnya. Apa yang sudah terjadi ketika engkau mentaati Allah, ketika engkau mentaati perintahnya, apa yang sudah terjadi di alam roh, yaitu semua bangsa telah menjadi muridku. Dia bilang bangsa-bangsa berduyun datang kepada rumah Allah. Oh, ini kejadian saat yang kita tunggu-tunggu. Dikatakan demikian. Mari kita lihat Kejadian 32 ayat 28 dalam Expanded Bible. Expanded Bible. Kejadian 32 ayat 28. Then the man said, your name will no longer be Jacob. Your name will now be Israel. Sounds like he wrestled, fought, strove with God in Hebrew. Dalam bahasa Ibraninya gitu. Israel itu adalah, nanti saya jelaskan. Because you have wrestled, fought, strove with God and with people, and you have won, prevailed. Terjemahan bebasnya. Lalu orang itu berkata, namamu bukan lagi Yakub. Namamu sekarang menjadi Israel. Menjadi Israel ini terdengar seperti dia bergulat, dia berjuang, dia bersaing dengan Tuhan dalam bahasa Ibraninya. Kalau engkau buka leksikon daripada, kamus daripada Ibrani dan ketik itu Israel, saudara akan menemukan kata Jisrael. Jisrael itu artinya engkau bergulat, engkau berjuang. Terdengar engkau memiliki kapasitas yang sama dengan Allah. Karena engkau telah bergulat, berjuang, berkelahi dengan Tuhan dan dengan manusia. Dan engkau telah menang. Engkau telah menang. Abraham hanya dengan 308 orang para pelayannya. Bukan tentara. Jauh lebih kuat. More power. Daripada pasukan tentara Kedor Laomer bersama dengan sekutu-sekutunya. Kerajaan-kerajaan lain. Di Kejadian 14. Kenapa? Karena Abraham mentaati Allah di Kejadian 12. Keluar dari rumah keluargamu. Keluar dari sanak familimu. Keluar dari rumah orang tuamu. Dari negerimu. Dari sanak familimu. Dari orang tuamu. Keluar dari situ. Maka Abraham berjalan ketika dia melangkah. Sesuatu kuasa mengalir dalam hidupnya. Itu yang terjadi. Jadi Yakub sebagai makhluk ciptaan Tuhan darah dan daging dapat menggenggam malaikat sehingga malaikat itu tidak bisa melepaskan dirinya. Yakub memberikan syarat bahwa ia tidak akan melepaskan orang itu sebelum kau memberkati aku. Ia memberi syarat tidak akan melepaskan sebelum berbicara yang menjadi berkat buat Israel. Bukan buat Yakub. Saudara bisa melihat sekarang. Kekuatan yang dimiliki Yakub adalah kekuatan supranatural. Yang bukan hanya bisa membuka sorga. Dia sebutkan Israel. Dia ingin Israel diberkati. Yang bukan hanya bisa membuka sorga.
itu pun akan terjadi pada hidup saudara. Sorga telah terbuka buat hidup saudara. Tetapi juga dia memiliki kekuatan supranatural. Sama seperti dimiliki oleh Allah. Yang bisa mengalirkan berkat Abraham kepada generasi demi generasi. Saya katakan berkat Abraham kepada generasi demi generasi. Itu yang diserukan. Tidakkah engkau tahu? Itu akan menjadi realita buat hidupmu. Kau akan menerima satu kemampuan untuk meneruskan, mengalirkan berkat. Berkatnya Abraham. Berkatnya Allah Abraham, Allah Ishak. Kepada generasi demi generasi. Tidak peduli saudara. Tidak harus saudara menjadi seorang gembala. Pendeta. Apa saja. Mungkin saudara akan biasa. Tetapi Allah mau. Karena Yakub memiliki spirit. Yang berkata, aku tidak akan melepaskan kau. Sebelum kau memberkati aku. Karena sekarang aku ini sebagai Israel. Apa gunanya Israel? Kalau tidak bisa meneruskan berkat itu. Sebab Abraham, Ishak, Yakub, kemudian bangsa Israel. Bukankah berkat Abraham itu bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi bangsa-bangsa. Yakublah yang meminta itu. Saya ulangi sekali, Yakublah yang meminta itu. Itu sebabnya dia meminta kemampuan, kekuatan supranatural. Aku tidak akan melepaskan kau. Sebab sesudah Israel, bangsa-bangsa. Abraham kepada Ishak. Dia tahu bagaimana itu lewat sampai kepada Ishak. Itu sebabnya pernikahan Ishak, dia tidak minta diskusi dengan Ishak. Dia tidak diskusi dengan para pelayannya. Dia tidak minta diskusi. Dia tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau kau hidup seperti ini. Lalu kemudian dia tanamkan kemampuan kepada Ishak. Untuk bisa meneruskan pada generasi berikutnya. Yaitu Yakub. Dan Yakub ditanamkan. Supaya bisa menjadi sebuah bangsa. Israel. Tetapi sebelum Yakub mati. Waktu dia di sungai Yabok. Dia bertarung. Dia memiliki 11 orang anak putranya. Benyamin belum lahir. Pada saat dia bertarung dalam ketakutannya. Kepada Esau dan Laban. Dia bertarung. Dia tidak melepaskan. Malaikat yang dia bergulat. Semalam-malaman. Berkati aku dulu. Ucapkan dulu kalimat berkat. Buat aku Israel. Kau bilang namaku. Bukan lagi Yakub, tapi Israel. Ya memang. Itu bisa menjadi sebuah bangsa. Tapi bukankah ikat janji Allah kepada Abraham adalah buat bangsa-bangsa. Beri aku kemampuan. Berkati. Ucapkan itu. Mari kita lihat sebagai ayat yang terakhir. Ayat 29. Bertanya ialah Yakub. Katakanlah juga namamu. Tapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai
Tempat itu Peniel. Sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka dengan, tetapi nyawaku tertolong. Tidak penting engkau mengetahui namaku, kata malaikat itu. Tapi aku mau memberkati engkau. Seperti apa yang diperlukan. Allah lah yang tahu. Berkat apa yang diperlukan. Kemampuan apa yang diperlukan. Bagi seorang pribadi yang bukan dari Yakub, tapi dia menjadi Israel. Allah lah yang tahu. Dalam kaitannya kepada ikat janji Allah kepada Abraham. Karena Allah menjanjikan kepada Abraham. Bukannya suatu bangsa saja. Allah hanya menyebutkan Israel. Satu bangsa yang merupakan keturunan Abraham dan bukan Abraham. Sekarang Yakub membawa ikat janjinya Allah dengan Abraham dan bukan ikat janjinya Allah dengan Abraham. Sebab ikat janji Allah dengan Abraham sudah diwujudkan oleh Yakub. Mengapa? Pribadi dia sudah menjadi embrio, cikal bakal sebuah bangsa yang disebut Israel adalah keturunan lahirianya Abraham. Tetapi yang dia minta, kali ini dia ngotot, dia jepit dengan tangannya. Karena kakinya sudah tidak berdaya lagi. Dia rangkul. Dia peluk erat-erat Tuhan. Dia berpegang teguh pada Tuhan. Dia bilang, aku tidak akan melepaskan kau sebelum kau memberkati. Aku Israel. Bukan Yakub. Dan itu yang terjadi. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Dan kita akan berdoa. Karena inilah yang terjadi pada hidup saudara. Kejadian 49. Mulai dari ayat 1. Kemudian Yakub memanggil, ini yang disebut Israel, anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Mari kita lihat. Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub. Dengarlah kepada Israel, ayahmu. Lihat. Kita cuplik-cuplik saja. Ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang akan berani membangunkannya? Perhatikan baik-baik. Ini berbicara tentang bangsa-bangsa. Tongkat kerajaan. Ini yang dilihat dengan iman Allah yang maha tinggi. Oleh Yakub, oleh Israel pada hari tuanya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan takluk. Sebutkan tentang bangsa-bangsa. Yakub sudah melihat. Mari kita lihat dalam King James Version. The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh. Shiloh ini, Shiloh ini adalah Mesias, Juru Selamat. Till Shiloh come, and unto him the gathering of the people atau
bangsa-bangsa. Jadi dikatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan pindah dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan. Dari kakinya. Sampai Siloh datang. Mesias datang. Kristus datang. Yang akan mengumpulkan bangsa-bangsa. Percayakah saudara? Apa yang sudah terjadi pada ribuan tahun kepada Yakub, itu akan terjadi pada hari-harimu sekarang ini. Ingat, sorga telah terbuka buat hidup saudara. Dia masih ngotot. Dengan pribadi baru, dia meminta, aku tidak akan melepaskan kau sebelum kau memberkati aku. Yakub melihat apa yang terjadi pada keturunannya. Sampai selama-lamanya. Di bangsa-bangsa. Itu saat dia hari tuanya. Matanya sudah lamur. Di Kejadian 49. Dia melihat dengan mata rohaninya. Karena apa? Karena dia pernah menang. Melawan Allah. Alamnya Allah. Dan terhadap manusia. Alamnya manusia. Dia melihat itu. Sudah menjadi nyata. Luar biasa. Sudah percaya ini? Lihat. Kejadian 49 ayat 3. Setelah Yakub selesai berpesan ataupun memerintahkan, commanding, mengomandoi, dalam King James Version digunakan kata commanding. Kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring. Dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Pertanyaan saya. Dia sudah bisa melihat realitanya? Sudah. Yakub sudah bisa melihat. 3 nubuatan ini akan terjadi pada hidup saudara. 3 janji nubuatan ini. Mulai dari tahun 2023. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Sampai suatu hari. Kau akan bisa melihat realitanya. Bahwa hidup saudara menjangkau miliaran orang di dunia ini. Amin. Saya ingin saudara mengangkat tangan saudara. Kedua tangan saudara seperti tangan saya seperti ini. Kita akan berdoa. Oh Tuhan. Engkau bukan Allah pembohong. Kau lihat tangan yang terangkat ini. Menyerahkan diri mereka sepenuhnya. Supaya kami pun semuanya terhisap kepada ikat janji. Ikat janji Allah terhadap Abraham. Yang diperkokoh melalui ikat janjinya. Kepada putramu sendiri Kristus Yesus. Dan diteguhkan melalui pencurahan Roh Kudus. Itu adalah bagian daripada dirimu sendiri. Bagian daripada engkau.
mencurahkan Roh-Mu yang kudus. Sehingga Engkau bisa memberikan kami kemampuan yang sebenarnya hanya Engkau saja yang sanggup melakukan pekerjaan itu. Di mana jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat ini mau berpegang teguh terhadap Engkau. Memegang erat Engkau. Oleh karena mereka terhisap pada ikat janji tersebut. Hamba berdoa pada saat ini. Supaya mereka yang dibukakan pengertiannya. Mereka mulai dari sekarang bisa melihat. Bahwa yang mereka tahu pekerjaanmu. Mereka tahu bagaimana mengerjakan pekerjaanmu Tuhan. Sehingga di hari-hari depan mereka akan terwujudlah manifestasi daripada kuasa yang kau miliki itu lewat hidup mereka. Terima kasih karena kau memberikan keteguhan kepada kami. Lewat firman-Mu ini Tuhan. Lewat konfirmasi daripada firman-Mu ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk apa yang kau perkatakan selama 6 minggu ini. Sebagai arahan profetik apa yang terjadi pada hidup kami. Sehingga kuasa sudah mengetahui itu. Power of knowing itu. Itu makin menjadi nyata dalam hidup kami. Kami sudah tahu apa yang telah terjadi. Apa yang sudah menjadi realita. Di alam roh. Dan itu segera akan terwujud di bumi ini. Di alam nyata. Terima kasih untuk Roh-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Untuk anugerah. Engkau berfirman dengan jelas kepada kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.